Assalamualaikum sahabat Uas Hati. Banyak orang yang bilang bahwa camping adalah hobi yang mahal dan ribet. Memang beberapa tempat mematok tarif yang cukup mahal untuk camping. Apalagi jika kamu memilih konsep glamping, harganya tentu hampir sama dengan tarif menginap di hotel. Namun tidak semua camping ground mahal ya. Nyatanya di Garut, kalian bisa menemukan banyak lokasi camping dengan harga yang terjangkau. Ditambah pemandangannya cantik. Bahagia tak harus selalu mahal kan? Nah, tertarik untuk mencoba camping di Garut? Berikut kami rekomendasikan 10 tempat camping terbaik di Garut yang budget friendly banget. Eits, tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Tentunya tonton video ini sampai habis. Yang pertama, Pantai Santolo. Hamparan pasir pantai yang putih akan menyambut kalian begitu datang ke Pantai Santolo. Sementara itu di dekat kalian terdengar suara ombak yang memecah batuan karang seperti hiasan. Begitulah kesan yang akan kalian tangkap saat melihat pantai ini. Jika kalian ingin memaksimalkan hari untuk menikmati pesona pantai, sebaiknya kalian mencoba untuk berkemah di sini ya. Di dekat bibir Pantai Santolo terdapat area camping ground yang bisa kalian manfaatkan untuk berkemah. Nah, lokasi berkemah ideal adalah di tepi pantai dan di pulau kecil dengan nama yang sama, Santolo. Suasana pulau cukup sepi sehingga cocok untuk kalian yang mencari ketenangan. Berkemah di pulau cocok untuk kalian yang mencari ketenangan. Namun, kalau kalian ingin camping ceria untuk seru-seruan aja, kalian bisa berkemah di bagian pantainya ya. Dengan berkemah di dekat pantai, kalian bisa mengakses fasilitas wisata dengan mudah. Untuk harga sewa camping ground sangat bersahabat tentunya, terutama untuk kantong mahasiswa seperti kita ya. Jadi kalian gak perlu pusing bakal kehabisan budget. Yang kedua, Puncak Guha Bung Bulang. Biasanya laut dan darat selalu dibatasi oleh pantai berpasir. Namun Puncak Guha Bung Bulang sedikit berbeda ya. Puncak Guha Bung Bulang adalah pembatas antara darat dan laut yang berupa tebing tinggi. Suasananya pun terkesan dramatis. Gemuruh ombak yang memecah dasar tebing pun terdengar sangat keras. Namun banyak orang yang menyukai suasana ini. Dari Puncak Guha Bung Bulang, jarak pandang laut begitu luas banget, sehingga kalian bisa secara khidmat menikmati mahakarya yang maha kuasa. Dan jika 1 atau 2 jam tak cukup buat kalian, mengapa tidak nginap sekalian? Emang boleh camping di Puncak Guha Bung Bulang? Boleh dong. Selain sebagai objek wisata, Puncak Guha juga difungsikan sebagai camping ground. Di bawah beberapa pohonnya yang rindang, kalian dapat mendirikan tenda. Nah, kalian bisa merasakan sensasi sunyi yang terkadang dipecahkan oleh suara ombak. Sepaket suasana itu jarang kamu temui di tempat lain, dan pada pagi harinya bersiaplah dibangunkan oleh suara ombak dan sinar matahari terbit. Tentunya cantik bukan? Untuk bisa berkemah di Puncak Guha, kalian cukup membayar 20.000 saja ya. Harga ini sudah termasuk tiket masuk. Sambil berkemah, kalian juga bisa melihat sunset atau turun ke bawah bermain di pantai. Rasanya asik mendirikan tenda bersama campers lain, menyalakan api unggun dan melihat langit malam. Yang ketiga, Karacak Valley. Karacak Valley atau Lembah Karacak merupakan lembah dari Gunung Karacak. Sehingga kalian akan banyak menemui pepohonan rimbun di sana, termasuk pinus-pinusan. Di mana ada deretan pinus, maka disitulah ada banyak wisatawan yang mencari tempat selfie dan tentunya tempat camping. Pinus-pinus yang tinggi memunculkan kesan magis pada lembah. Para pengunjung sering menggantungkan hammock dengan batang-batang pinus, bersantai sembari menikmati alam di Lembah Karacak. Memang sangat menyenangkan, bahkan di siang hari pun udaranya sangat sejuk. Buat berkemah, Lembah Karacak juga oke ya. Area berkemahnya mampu menampung sekitar 1000 tenda. Wow, jadi tidak masalah kalau kalian mau rame-rame camping di sana. Terlebih keamanan wisata alam milik perhutani ini juga terjamin, sangat cocok buat campers pemula. Yang keempat, Papandayan Camping Ground. Untuk kalian yang ingin merasakan kemewahan berkemah, maka disinilah tempatnya. Papandayan Camping Ground adalah lokasi glamping untuk keluarga. Cottage untuk glamping terletak di atas pohon bak rumah pohon loh. Fasilitas di dalamnya meliputi kamar mandi dalam, tempat tidur, dan teras. Fasilitas di Papandayan Camping Ground tergolong cukup lengkap. Terdapat beberapa warung makanan sederhana yang menjual kopi, mie, dan gorengan. Selain itu ada beberapa wahana wisata menarik di sana, antara lain Jembatan Oyang, spot selfie, Rumah Hobbit, Tebing Nangklak, Skyback, Tower Panyuwangan, Saung Botram. Nah, udara di malam hari cukup dingin ya di sini. Dalam kondisi ekstrim bahkan mencapai 10-15 derajat Celcius. Sangat dingin tentunya. Untuk itu jangan lupa untuk membawa baju tebal serta jaket ya. Berbeda dengan camping ground lain di Garut yang diperuntukkan bagi pendaki profesional atau orang dewasa, Papandayan ditujukan untuk keluarga. Walau konsepnya glamping, tetapi harganya cenderung terjangkau kok. Tenang aja ya. Yang kelima, Pondok Saladah. Pondok Saladah adalah lokasi camping pendaki yang akan ke Papandayan. Saladah sendiri diambil dari nama tanaman yang tumbuh di selokan-selokannya.
Saladah bisa dimanfaatkan sebagai makanan pelengkap yang rasanya seperti toge dan teksturnya sangat renyah. Pondok Saladah cocok dijadikan lokasi berlatih para pendaki pemula dari Camp David atau tempat parkir yang jaraknya hanya 2-3 jam perjalanan. Jalannya pun tidak terlalu terjal sehingga mudah dilalui. Untuk berkemah di sana, kalian hanya perlu membayar tiket masuk saja ya. Pondok Saladah sendiri cukup luas sehingga dapat menampung ratusan tenda. Meski begitu, kalian memang harus datang lebih awal di waktu-waktu tertentu, misalnya saat musim libur panjang atau akhir minggu, karena akan ada banyak orang yang mendirikan tenda di sana. Fasilitas MCK juga cukup baik, ketersediaan air melimpah dan terdapat banyak unit toilet, sehingga kalian tidak perlu bingung saat harus mandi atau membuang hajat kalian. Namun, hati-hati dengan masalah suhu saat mandi di sana ya. Airnya dingin banget, terutama pada waktu subuh. Di Pondok Saladah kalian akan menemukan keelokan alam yang begitu natural. Salah satu spot favorit penghibur campers adalah Bukit Bunga. Bunga-bunga dengan warna soft tumbuh subur di sana. Berbaring di sana menatap langit yang biru di antara bunga-bunga cantik. Nikmatnya tiada tara bukan? Selain camping ground dan fasilitas dasar, tidak banyak wahana hiburan yang bisa kalian temui di sana ya. Namun terkadang kalian butuh menepi untuk bisa menemukan dirimu sendiri dan Pondok Saladah adalah tempat yang tepat untuk kalian. Yang keenam, Ciropang Adventure Camp. Ciropang Adventure Camp menyajikan perkemahan dengan nuansa bak Amerika Utara. Sejauh mata memandang adalah hamparan rumput, sementara itu di kejauhan terdapat pemandangan gunung yang menjulang. Keindahan rumput ilalang dan beberapa pepohonan di belakangnya adalah daya tarik pemburu swafoto. Foto-foto yang dihasilkan terlihat sangat estetik dengan nuansa dramatis. Selain itu terdapat pula danau seluas 1 hektar sebagai daya tarik wisata. Di danau ini kalian bisa menyewa perahu, mendayungnya sambil bersantai. Malam harinya hamparan langit berbintang membentang di atas Ciropang. Ini adalah privilege tersendiri bagi para campers. Beberapa pengunjung bahkan tidur hanya beralaskan sleeping bag agar bisa lebih tak berjarak dengan alam. Yang ketujuh, Camping Ground Situ Ciberem. Sesuai dengan namanya, daya tarik dari tempat ini adalah situ alias danaunya. Nah, apa yang menarik di sana? Danau Ciberem tersembunyi di dalam hutan pinus. Ini membuatnya terlihat seperti set hutan ajaib di film-film fantasi. Di lokasi ini juga ada 7 mata air. Mata-mata air itu antara lain Gunung Ampel, Gunung Masigit, Curug Cempaka, Gunung Hilet, Cikoli, Cibunilarang, dan Ciberem. Nah, ketujuh mata air itu memegang peranan penting bagi area persawahan di 4 desa. Debit airnya cukup tinggi loh, yakni mencapai 1.500 liter per detik. Kalian bisa berkemah di antara pinus-pinus tersebut dan merasakan hilir mudik sejuknya udara. Karena keberadaan pinus-pinus ini, bahkan pada siang hari udara terasa sangat segar. Atau kalian juga bisa berkemah di dekat danau. Nah, pada malam hari, pesona danau menampilkan pantulan langit malam yang berbintang. Selain untuk camping, situ Ciberem rupanya merupakan salah satu arboretum penting di Indonesia. Keanekaragaman flora dan faunanya merupakan tempat ideal untuk penelitian tumbuh-tumbuhan. Selain mengunjungi situ Ciberem, kalian juga dapat menikmati keindahan tanaman dan keanekaragaman hewan di dalamnya. Namun jangan lupa untuk tetap menjaganya ya. Jangan sampai merusak alam. Yang ke-8, Hutan Mati Gunung Papandayan. Istilah hutan mati disematkan lantaran dulu area ini terbakar hebat oleh letusan gunung maha dahsyat. Kemudian tumbuhlah pohon-pohon cantigi di sana. Keberadaan pepohonan cantigi berbatang hitam memberikan kesan gotik sekaligus dramatis di sana. Warnanya kontras dengan tanah yang berwarna putih. Di dekat pepohonan terdapat jembatan buatan dari batu. Jembatan ini kerap dipakai sebagai lokasi selfie. Jembatan ini juga tersambung ke tangga yang menghubungkan kamu dengan bukit yang lebih tinggi. Untuk menuju ke sana, kalian memang membutuhkan effort yang tinggi, bahkan beberapa pendaki menyewa orang untuk membawakan barang. Para porter ini biasa menggunakan motor trail untuk membawa barang kalian. Nah, buat kalian yang ingin merasakan eksotisme ini lebih lama, kalian bisa berkemah. Ada 2 spot berkemah yang bisa kalian pilih di area hutan mati. Yang pertama adalah Pondok Saladah. Pondok Saladah adalah tempat berkemah yang paling terkenal di area ini. Fasilitas dasar cukup lengkap dan dapat memuat hingga 100 tenda. Yang kedua adalah Pos Gaberhut. Lokasinya agak tersembunyi di balik pepohonan. Memang area ini bukan area favorit berkemah layaknya Pondok Saladah. Bahkan Gaberhut hanya dapat menampung sekitar 20 tenda. Namun Gaberhut bisa menjadi opsi kalau Pondok Saladah ramai atau jika kalian ingin mencari suasana yang berbeda. Yang ke-9,
Danau Ciropang Garut. Beberapa waktu lalu, Danau Ciropang sempat ramai diperbincangkan karena menjadi wisata pilihan Wulan Guritno. Aktris tenar tahun 2000-an itu mengunggah fotonya saat duduk beralas tikar di pinggir danau loh. Apa sih yang istimewa dari tempat ini sampai-sampai didatangi selebritas? Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, istimewanya tempat ini adalah danau ini memiliki luas hingga 1 hektar. Nuansanya tenang dan sejuk karena ia berada di atas bukit. Kalian juga dapat menyewa perahu untuk menjelajahi danau ini. Di dekat danau kalian dapat mendirikan tenda. Pantulan malam terlihat jelas dari permukaan danau dan dari camping ground kalian dapat menikmatinya. Sehingga kalian bisa menikmati malam yang berbeda dan sangat indah. Meskipun keindahan danau ini mungkau, berhati-hatilah jika kalian suka berenang. Pasalnya danau ini cukup dalam dan tidak dianjurkan bagi mereka yang kurang mahir berenang. Sebaiknya nikmati keindahannya dari atas ya. Yang ke-10, Buffalo Hill. Tegal Munding atau Buffalo Hill pada dasarnya adalah tempat pengangonan kerbau di kawasan Gunung Kandang. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Gunung Papandayan. Bahkan ia merupakan salah satu pos pendakian loh. Area sabana ini ditumbuhi oleh rerumputan yang berwarna hijau, membuatnya seperti permadani. Dari sana kalian bisa melihat gunung berkabut dengan jelas. Pemandangan cantik inilah yang membuatnya dijadikan lokasi camping favorit. Dari base camp kalian bisa menanjak hingga ke puncak untuk melihat pemandangan yang lebih cantik. Jarak tempuhnya sekitar 2 jam. Pada saat menanjak, kalian akan menemukan banyak perkebunan warga, jadi perjalanan itu tak akan terasa lelahnya. Buffalo Hill menawarkan area yang luas untuk berkemah. Jika sedang beruntung, kalian bisa memilih lokasi kemah yang sesuai keinginan kalian. Daerah utara biasa dijadikan opsi pertama karena pemandangannya terlihat cantik. Dari sana juga kalian bisa melihat City Lake View dengan jelas. Namun daerah lain juga tak kalah ideal kok. Pada dasarnya camping ground Buffalo Hill bersahabat bahkan bagi campers pemula. Kontur tanahnya nyaman untuk mendirikan tenda. Selain itu, terdapat fasilitas MCK yang dapat menunjang kenyamanan para campers. Nah, pemandangan alam yang asri membuat Garut memiliki banyak opsi ideal untuk berkemah, mulai dari hutan, pantai, sampai gunung. Pilihannya beragam, harganya pun terjangkau dan cocok untuk anak-anak muda. Ditemani kesejukan asli udara khas dataran tinggi, tentu ada banyak cerita manis yang akan kalian dapatkan. Nah, bagaimana 10 tempat camping ground di Garut ini? Menarik kan? Kalau kalian tertarik, dukung terus channel ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا